Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang sangat berbahaya. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki dingin alami yang sangat padat, hal itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Pegunungan Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari daerah Pil. Dengan kecepatan kelompok Shaoyan, mereka hanya mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Apakah kita akan segera tiba? Ucap Shaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana. Namun bagian luar pegunungan itu tertutupi lapisan kabut sedingin es. Setelah beberapa saat, wajah tegang Shaoyan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan Jiwa Kematian. Kita telah sampai di pegunungan Jiwa Kematian. Namun setiap orang harus sedikit memulihkan diri dulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah. Shaoyan mendarat di puncak gunung. Dia memandang dokter peri kecil dan yang lainnya. Pada saat ini, Xian segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Shaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Jelas perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan Jiwa Kematian? Ucap dokter peri kecil melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup oleh kabut dingin. Bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tanya dokter peri kecil. Tidak, kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun semakin jauh seseorang menjelajahinya, maka akan semakin padat. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan tersesat di dalamnya. Selain itu, kabut dingin ini memiliki cukup banyak binatang ajaib yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Selain itu, pegunungan Jiwa Kematian ini memiliki aula cabang dari Hall of Soul. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Ucap Feng Zhongze melihat ke kejauhan dan menjawab. Tatapannya menyapu pegunungan Jiwa Kematian saat dia berkata lagi. Ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan Jiwa Kematian. Dari apa yang aku tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Serahkan padaku, ucap Tian Jianzunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zhongze mengangguk dengan pelan. Operasi mereka ini sangat penting. Pada saat ini semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Soul adalah sesuatu yang semua orang jelas sadari. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kita tidak akan lagi memiliki peluang seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini, ucap Feng Zhongze. Segera semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar kata-kata ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati, ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zhongze memimpin untuk bergerak. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diliputi oleh kabut dingin. Gelombang raungan monster rendah dan dalam juga sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutupi kabut putih. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Shaoyan dan yang lainnya juga secara bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan Jiwa Kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu dan tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa di dalamnya. Peta yang diberikan Suan Kongzi pada mereka awalnya berguna. Namun saat mereka menjelajah lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya kelompok Shaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Waktu berlalu.
Ketika malam tiba, mereka mulai perlahan berhenti. Malam akan segera tiba. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Jika terjadi keributan, kemungkinan juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Soul, ucap Feng Zunze. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Malam pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Namun setelah beberapa saat, Feng Zunze yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya saat suara aneh perlahan muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit saat dia berteriak. Ini buruk. Ini koloni semut penelan batu. Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiaoyan, Tijian, dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu ini adalah jenis binatang ajaib yang sangat mengerikan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mereka memiliki jumlah yang menakutkan yang bisa mencapai puluhan juta. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan kematian yang pasti. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan hal-hal sialan ini, ucap Feng Zunze dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangun dan bersiap untuk mundur. Tepat ketika mereka akan mundur, sesosok tubuh kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat melihat aksi Zian ini. Dia tanpa sadar berteriak. Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Ucap Feng Zunze. Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu, sepertinya suara semut telah terhenti. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan cermat dan benar-benar menyadari bahwa suaranya telah hilang. Yang membuat hati mereka dingin telah hilang sama sekali. Ini tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi tertegun. Sosok Zian keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Pada saat ini, semut besar bersayap 8 besar berwarna emas setengah kaki ada di bahunya. Ratu semut penelan batu. Ekspresi Feng Zunze dan Tijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap dengan berwarna emas. Zian yang tertawa menghadapi perubahan ekspresi kelompok Feng Zunze yang drastis. Ayo pergi, orang besar ini tahu di mana Hall of Soul berada, ucap Zian. Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang saat mendengar kata-kata Zian. Selain itu, mereka juga terkejut melihat sikap jinak ratu semut pemakan batu. Mata mereka menatap Zian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut. Hahaha, aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya, ucap Feng Zunze. Identitas Zian dan naga void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Oleh karena itu, tekanan yang berasal dari garis keturunan memang mampu memimpin terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Zian, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Zian. Matanya yang penasaran mengamati apa yang disebut Ratu Semut Penelan Batu. Ratu Semut berwarna emas batu. Ada kegelapan kulit bawang seperti sayap di punggungnya. Mulutnya yang besar memiliki gigit tajam bergerigi yang menyebabkan seseorang merasakan dingin. Jika seseorang digigit oleh makhluk ini, kemungkinan besar dia akan berakhir dalam nasib yang cukup menyedihkan. Sementara Xiaoyan sedang mengamati Ratu Semut Penelan Batu ini, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit saat mengungkapkan mulut besarnya yang ganas yang ditutupi dengan gigit tajam ke arah Xiaoyan. Tidak perlu takut. Tangan kecil Zian menepuk Ratu Semut, baru kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun mata itu masih mengandung kilatan tajam saat melihat ke arah Xiaoyan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal.
Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Xian, kemungkinan besar itu akan menjadi kesengsaraan dan melukai seseorang. Benda ini tahu di mana Hall of Soul berada. Segera Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Iya, Xian mengangguk. Setelah itu dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Haruskah kita pergi sekarang?" Xiaoyan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. "Baiklah, ikuti aku," ucap Xian mulai bergerak. Dia memimpin dan bergegas menuju pegunungan yang diliputi oleh kabut dingin. Segera Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Namun setelah beberapa saat, Xian yang memimpin jalan menuju hutan yang tertutup kabut dingin di depan tiba-tiba berhenti. Segera dia meminta kelompok Xiaoyan untuk tidak membuat keributan. Meskipun kelompok Xiaoyan merasakan ketidakpastian saat mendengar ini, mereka tetap diam saat diberitahu. Setelah semua orang terdiam, Ratu Semut di punggung Xian tiba-tiba mengeluarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Beberapa detik setelah gelombang sonik itu dipancarkan, kelompok Xiaoyan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Tubuh mereka ditutupi semut berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini dengan kuat menggigit. Tenggorokannya menghadapi suara mereka sepenuhnya. Mata seluruh kelompok Xiaoyan beralih ke atas, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka bersembunyi di balik kabut yang dingin. Bahkan dengan persepsi Xiaoyan, dia tidak pernah menemukannya. Ini adalah mata dari Hall of Soul. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk menyampaikan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Soul, ucap Xian menjelaskan kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin saat mendengar ini. Hall of Soul ini memang aneh. Mereka benar-benar mempersiapkan benar-benar kecil untuk menjadi mata-mata mereka. Jika bukan karena Ratu Semut yang memainkan peran, kemungkinan Hall of Soul akan menemukan mereka kembali. Hahaha, tidak perlu khawatir. Burung-burung ini telah disingkirkan. Selain itu, Hall of Soul juga tidak jauh. Kalian semua harus berhati-hati, ucap Xian berbicara dengan lembut. Setelah menyelesaikan mata-mata tersembunyi dari Hall of Soul ini, Xian sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum akhirnya mereka berhenti. Kita telah sampai, ucap Xian. Segera mereka mendarat di atas lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng itu ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap pegunungan. Ini adalah Hall of Soul, ucap Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat bangunan besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu. Hall of Soul ini sebenarnya mampu menciptakan hal besar seperti itu di dalam hutan pegunungan terpencil yang dalam ini. Mereka memang cukup kuat. Sepertinya penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini, ucap Xiaoyan. Serahkan penghalang spasial pada aku. Aku bisa merobeknya tanpa memberitahu mereka yang ada di dalam, ucap Xian. Feng Tua, bisakah kau merasakan berapa banyak elit Daozun yang hadir di dalam aula besar ini? Tanya Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya dengan Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya sesaat, kemudian dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasinya benar, aku merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas mereka semua adalah ahli kelas Daozun. Aku juga merasakan lebih dari 10 Daozong. Ada juga aura yang bahkan lebih lemah." Hati Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Hahaha, ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut iblis menekan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati, ucap Xian. Jelas cara bersemangat Xian di samping menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar monster kecil. 5 Daozun, kami berempat akan memblokir mereka. Xiaoyan dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Soul dan menemukan Yalau. Bawa dia pergi segera setelah kau menemukannya.
Kami tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hal Aufsol akan memiliki bala bantuan yang cepat. Ucap Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Kalian pasti dapat memblokir mereka setelah kalian memasukkan ini. Ucap Xiaoyan tersenyum. Segera dia menjentikan jarinya dan boneka iblis langit muncul di sampingnya. Tubuh gelap emasnya tidak mudah ditemukan di balik penutupan kabut. Ini adalah boneka iblis kelas Daozun. Ucap Feng Zunze dan Ti Jianzunze terkejut. Baiklah, dengan boneka ini kita akan dapat sepenuhnya menunda kelima Daozun dari Aula Jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu. Ucap Feng Zunze. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Zian yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia maju 2 langkah. Cahaya ungu tertinggal di jarinya saat dia dengan lembut menekannya pada ruang yang terdistorsi. Memotong pintu besar yang luas 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Pergilah. Ratu semut di puncak Zian sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera kelompok Xiaoyan mendengar suara seretan dikirim. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Saat mereka melihat semut hitam yang padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas ke pintu spasial. Serang! Terlepas dari betapa menakutkannya Hal Aufsol, kali ini kami akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Ucap Xiaoyan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke bawah. Dia tiba-tiba berdiri, aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Scene berganti. Pada saat ini ada bujur sangkar besar jauh di dalam aula hitam besar. Banyak rantai hitam gelap yang diperpanjang dari pilar batu. Di dalamnya, secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi yang menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berada sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan sekitar platform memiliki 4 pilar batu yang sangat besar. 4 rantai hitam tebal yang dapat berkelok-kelok seperti ular piton. Ujung dari 4 rantai adalah gugus cahaya yang sangat intens. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam klaster cahaya. Dari kelihatannya, dia secara mengejutkan adalah Yalau yang telah jatuh ke tangan Hal Aufsol. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh bertahan di atas Yao Chen seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yalo di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul di dalam inderanya. Munculnya aura ini sangat langsung menyebabkan Yalo terpana. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah mengering untuk waktu yang lama memiliki kelembapan yang melonjak saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih merupakan seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Sekarang bagaimanapun aura ini telah berkembang sedemikian rupa. Pada saat ini suara terseret pelan muncul di lembah pegunungan yang sunyi. Samar-samar terlihat beberapa sosok hitam yang duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam yang besar. Hah? Saat semburan dengan kejam melesat, sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan yang mengejutkan. Kabut hitam beriak dan menampakkan wajahnya yang pucat pasi. Dia mengerutkan kening ketika benda hitam gelap yang menyebar seperti air hitam di kejauhan. Hahaha, itu semut iblis menelan batu. Bagaimana hal ini bisa masuk ke sini? Segera ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gerombolan maut hitam yang dengan cepat melonjak. Peringatan ini yang baru saja dikeluarkan ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Semuanya, kita akan serang bersama dan melenyapkan semua ini. Dimengerti, ucap pelindung Wu.
100 sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi penggunaan setelah mendengar ini. Segera banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar menuju pasang surut. Bagaimana hal ini bisa masuk? Apa yang terjadi? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Sepertinya ada yang salah. Semuanya hati-hati. Tepat sebelum dia selesai berbicara, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera nyala api yang kejam membentuk cetakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi tumpukan daging muram. Pada saat yang sama, aura pedang tajam juga jatuh saat ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Soul. Hahaha, kalian bajingan dari Hall of Soul. Inilah saatnya kalian membayar hutang kalian hari ini. Suara keras tawa terdengar di langit. Hahaha, serang. Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Bajingan, kalian berani membuat masalah di Hall of Soul-ku. Apakah kalian sudah bosan hidup? Pekikan terus-menerus bergema di atas lembah yang akhirnya menarik perhatian para sesepuh yang terhormat di dalam aula. Segera raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok yang ditutupi dengan aura pembunuhan bergegas keluar dari dalam aula besar. Xiaoyan, kau belum mati. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang akrab ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Iblis Old Mugu, tidak disangka kau juga ada di sini. Ucap Xiaoyan, kau datang untuk mencari Yao Chen. Harus dikatakan bahwa keberanian kelompokmu benar-benar tidak terbatas. Kau benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Soul-ku. Ini adalah pertama kalinya aku yang dulu bertemu hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Ucap penatua Old Mugu. Hahaha, tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kau benar-benar belum menyerah. Ucap Daozun yang berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Mugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar ini. Xiaoyan, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Ucap Feng Zunze. Iya, Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya segera bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kau benar-benar berani secara acak menyerang Hall of Soul-ku ini. Kau benar-benar mencari kematian. 5 Daozun dari Hall of Soul di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Seorang Daozun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Pergilah, sosok Feng Zunze muncul di samping Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang aneh. Hahaha, hari ini kami akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini. Ucap pasangan Daozun tertawa dengan marah. Segera tubuh Xiaoyan tergerak saat melihat ini. Namun tepat ketika hendak memasuki jumlah yang besar, ruang di depannya bergoyang-goyang dan seorang lelaki tua berjubah warna ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kau adalah Xiaoyan. Apakah kau masih ingat diri yang mulia ini? Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Kau adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritualmu 2 kali. Ucap Xiaoyan tersenyum. Aku yang dulu telah meremehkanmu dalam beberapa tahun, kau telah benar-benar berlatih sampai menjadi bintang 7 Daozong. Sayangnya, bagaimanapun datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang sudah berdiri, apakah kau akan dikuburkan selamanya di sini? Ketika suaranya baru saja terdengar, lengan bajunya tiba-tiba berkobar. Daoki di dalam tubuhnya juga tiba-tiba pecah tanpa ditahan pada saat ini. Melihat ini, Xiaoyan tidak langsung mundur. Sebagai gantinya, angin tajam yang disertai dengan api jantung 3000 Brotus Heart Flame, ungu kecoklatan dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan dari Daozun yang berpakaian ungu.
Namun meskipun Xiaoyan telah mengedarkan Daoqi di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan belum memiliki 3000 Lotus Heart Flame, dia masih mengambil 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya saat tabrakan. Hahaha, tidak peduli seberapa hebat dirimu, tempat ini akan menjadi tempat kematianmu sendiri. Segera niat membunuh melonjak di mata Daozun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan dapat menerima satu serangan olehnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Daozun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiaoyan dan memblokir serangan Daozun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku, tapi dia, ucap Xiaoyan menghadap Daozun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Segera cahaya merah bersinar di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Tepat ketika Daozun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya, seketika boneka iblis langit langsung menghadangnya. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Xiaoyan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Daozun yang berpakaian ungu. Dalam beberapa kilatan, dia bergegas ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Sementara pertempuran besar yang mengungkapkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa. Xiaoyan terus melesat masuk ke dalam bagian aula. Bocah, kau berani menerobos Hall of Soul-ku? Apakah kau mencari kematian? Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Hall of Soul, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Segera 4 sosok bergegas dari 4 sudut berbeda. Mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Xiaoyan seperti beberapa menara logam. Brengsek, pelindung ini menuntunmu untuk berhenti, ucap keempat pelindung itu yang berada pada tingkat 6 dan 7 Daozong. Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikanku. Senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan saat dia dihadapkan dengan 4 pelindung Hall of Soul yang menghentikannya. Segera api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi naga api coklat ungu raksasa yang mengerikan. Enyah, segera tabrakan kuat langsung meledak. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak dan penjaga Hall of Soul di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus di tengah pekikan yang menyedihkan. Orang lemah mencoba memblokir orang kuat. Sungguh tidak tahu malu. Serangan dahsyat itu jelas memaksa mundur 4 Daozong. Setelah itu, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Cahaya ganas segera melintas di matanya. Jarinya dijentikan dan api ungu coklat melonjak keluar. Suhu menakutkan dari 3000 Lotus Heart Flame menyebabkan teriakan menyedihkan yang dipancarkan dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi, mengungkapkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Kalian juga tubuh spiritual, namun kalian membantu menyakiti sesama saudara. Kau harus mati. Nada suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak dari antara alisnya. Seketika 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi ketiadaan. Xiaoyan menyedot salah satu dari 4 orang pelindung itu dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung Hall of Soul yang lainnya. Jiwa pelindung jiwa yang terakhir tersedot ke dalam tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada yang menyeramkan. Di manakah tempat jiwa-jiwa dipenjarakan? Kalian hanya punya satu kesempatan. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan 3 Hall of Soul tadi. Kengerian di wajah pelindung Hall of Soul semakin padat saat melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiaoyan. Cepat katakan, ekspresi Xiaoyan samar-samar mengandung kebiadaban. Jelas Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan.
Di kunci aula jiwa, pelindung Hall of Soul berbicara dengan ketakutan. Saat ini dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah dimusnahkan oleh Xiaoyan dan menjadi ketiadaan di depan matanya. Saat ini dia hanya bisa pasrah. Katakan padaku jalannya. Jika tidak, kau akan mati. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia berbicara. Belok kiri di depan. Ucap pelindung Hall of Soul buru-buru menjawab setelah mendengar ini. Segera kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah mendengar kata-kata ini. Dengan pelindung Hall of Soul yang memberitahunya jalannya, perjalanan selanjutnya menjadi sedikit lebih santai. Dimanapun Xiaoyan lewat, semua hal di depannya menjadi berantakan total. Mayatnya menutupi lantai. Saat ini Xiaoyan sepertinya dewa pembunuh. Berapa jauh lagi? Aula kunci jiwa berada di ujung koridor. Ucap pelindung Hall of Soul berbicara dengan hati yang ketakutan. Waktu berlalu. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan melihat ke arah ujung koridor setelah menghabisi orang-orang yang menghalanginya. Terlihat ada pintu logam hitam gelap di tempat ini. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya. Daoqi diam-diam menyebar di sekitar tubuh Xiaoyan. Saat dia mempercepat langkah kakinya, setelah itu dia sampai di luar pintu hitam. Segera api ungu coklat melonjak dari lengan bajunya. Setelah itu, benda hitam itu bertabrakan dengan keras ke pintu batu. Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan ganas ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah ruang persegi yang sangat luas. Pilar batu energi 1000 kaki berdiri di atas alun-alun seperti menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Meskipun Xiaoyan telah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuhnya sendiri. Xiaoyan perlahan masuk ke alun-alun ini yang diresapi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada sekelompok cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan bergetar diam-diam menyebar dari tempat itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang pria tua dengan rantai besi berlama-lama di atas anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiaoyan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Guru, murid ini ada di sini. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan secara pribadi melihat Yalo sejak Yalo ditangkap saat itu. Ketika Xiaoyan berlutut di tanah, mata Yalo yang berada di dalam klaster cahaya sedikit bergetar. Setelah itu dia perlahan membukanya. Anak kecil, akhirnya kau tumbuh menjadi kuat, ucap Yalo. Walaupun merasa sedih bercampur haru, namun Xiaoyan dengan cepat menstabilkan pikirannya. Dia perlahan berdiri, matanya menyapu sekitar klaster cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari banyak jiwa. Meskipun Yalo saat ini sangat lemah, dia masih memiliki banyak pengalaman. Saat Xiaoyan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yalo juga merasa lebih senang. Jelas pencapaian Xiaoyan saat ini jauh melebihi harapannya. Hancurkan! Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah suara-suara kecil. Guru, kau baik-baik saja. Xiaoyan buru-buru membantu Yalo dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya langsung melihat keempat ular piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Ini adalah rantai kunci jiwa. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Benda ini tidak mudah untuk dihancurkan, ucap Yalo melihat pada rantai yang ada di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Xiaoyan sedikit mengerinyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam dan api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu dia membakar rantai logam hitam pekat sampai yang terakhir mengeluarkan gelombang asap warna putih. Ini, Yalo terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiaoyan. Kau telah menaklukkan api surgawi yang lain.
Tanya Yalau. Ya, itu adalah 3000 Burning Flame, ucap Xiaoyan tertawa. Pada saat ini api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Temperatur tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Setelah rantai itu hancur, Xiaoyan segera melepaskan rantai itu dari Yalau. Ayo pergi, hal Ausol ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu, ucap Yalau melihat sekeliling. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, "Karena aku ada di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan membuat kekacauan untuk Hal of Soul," ucap Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Segera api ungu coklat diperpanjang berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu berguncang dan itu membuat busur melintasi udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di tengah aula besar itu. Namun tepat ketika cambuk api ini hendak melakukan kontak dengan rantai hitam di udara, seketika ruangan itu langsung mengeras. Cambuk api tampaknya telah menempel pada dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul kembali. "Masih ada ahli dari Hall of Soul, cepat pergi," ucap Yalau berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya juga sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. "Hahaha, Yao Chen, kau telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soul-ku." Sosok Xiaoyan mundur secara eksplosif. Sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera ruang tempat Xiaoyan menarik diri tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Orang ini sebenarnya juga seorang Daozun. Xiaoyan melirik dan hatinya segera tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Para ahli dari Hall of Soul yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Daozun. "Hantu tua Zaixing, kau sebenarnya juga ada di sini," ucap Yalau memandang orang tua ini. "Hahaha, kepala aula sangat menghargaimu. Karena itu, dia juga mengirimku ke sini. Hanya saja kau tidak bisa mendeteksiku," ucap orang tua yang disebut hantu tua Zaixing tersenyum sedikit. Setelah itu dia melihat ke arah Xiaoyan dan berkata, "Selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang lebih besar. Kau tahu aku akan datang?" Xiaoyan bertanya sambil mengerutkan kening. "Hahaha, ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat." Hantu tua Zaixing tertawa dan menjawab, "Kau adalah ikan yang besar. Ketertarikan kepala aula kepadamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja yang aku maksud adalah kunci klan Xiao itu. Benda itu seharusnya ada bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih baik jika kunci ditempatkan bersamamu," ucap Zaixing. "Ayah?" Hati Xiaoyan sedikit bergetar, segera niat membunuh yang padat melonjak di matanya. "Jangan bertarung dengannya. Pergi dulu, kau bukan tandingannya," ucap Yalau berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang padat. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengangguk. Hantu tua Zaixing ini selalu tersenyum. Namun Xiaoyan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan dari Old Mugu. Hari ini dia pasti dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa pergi Yao Chen. Bahkan dia sendiri akan mati di tempat ini. Karena aku yang dulu telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Ucap hantu tua Zaixing tertawa. Segera tangan putih tuanya terulur di bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan langsung diaglomerasi menjadi cetakan kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Melihat ini ekspresi Xiaoyan berubah menjadi pahit. Setelah mendengar suara angin deras yang menakutkan yang ditransmisikan,
Segel tangannya juga mulai cepat berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga. Teriakan dingin Xiaoyan terdengar. Pada saat yang sama, auranya juga tiba-tiba melonjak. Api berwarna ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Itu meraung dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Namun meskipun begitu, kekuatan hantu tua Zaising ini sangat mengerikan. Berdasarkan tindakannya, itu setidaknya mencapai level bintang 5 Daozun. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya yang disebut Tianzun dari Aula Jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Daozun. Jangan melawan dia, ayo pergi, ucap Yalou dengan cepat berkata setelah melihat Xiaoyan dipaksa kembali. Guru, masuklah ke cincin. Serahkan sisanya pada aku, ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen sangat terkejut mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiaoyan. Setelah itu kilatan tajam terungkap di mata Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.